ada satu faktor luck gitu. Kerja keras gak selalu membuahkan hasil sukses sih. Ah, lu mah privilege lu. Gak mungkin dong dia menceritakan setiap detiknya. Privilege itu kan dari bahasa Inggris yang artinya adalah hak istimewa ya, arti luasnya. Cuma itu memang arti sebenarnya itu kan? Arti sebenarnya memang itulah. Kalau kita mau cari di kamus bahasa Inggris yang gue tahu juga artinya emang itu. Lu mau cari di Google, dimanapun, artinya hak istimewa. Khusus juga bisa khusus tuh, dalam kurung khusus, hak khusus, privilege. Oh, bisa juga hak khusus gitu. Hak khusus gitu. Nah, kalau tapi yang selalu jadi perdebatan kebanyakan orang kan kata privilege ini nih justru nih. Privilege dalam hal yang spesifik. Kan Ya. Hak istimewa, kalau gue ngerasa ya, hak istimewa gue rasa semua orang punya. Semua orang mau, ya misalnya dia kondisi seterpuruk apapun, pasti kayak masih ada hal yang spesial, hal yang istimewa yang dia milikin dari keadaan dia gitu. Cuma kayak gue nih ya, gue ngeliatnya pribadi. Kayak hak istimewa ya, privilege-nya ini ya. Oke. Banyak orang yang kayak tadi lu bilang jatuh lah ya, udah jatuh, ada musibah. Tapi kan dia masih memiliki privilege, contoh dia masih dikasih nafas. Dari bencana yang besar ya. Iya. Dimana ada orang lain yang tidak melihat, kita bisa melihat. Iya. Itu kan privilege juga. Keadilan tuh bukan berarti semuanya serata sama gitu kalau kita pikirnya. Jadi yang jadi selalu perdebatannya privilege dalam hal spesifik artinya materi ya kan? Materi, harta nih. Betul. Yang gue ngeliat sih gitu ya. Kayak materi ini selalu jadi perdebatan. Misalnya contoh ada sosok A nih, anak muda yang dia udah sukses di usia mungkin 20 tahunan. Dia seminar tuh, orang komen gitu kayak, ya ini mah privilege gitu, ini privilege. Jadi kebanyakan orang ngelihatnya itu sangat sempit. Privilege ini jadi sangat sempit nih. Iya. Yang awalnya artis secara general itu sangatlah luas. Iya. Tapi kebanyakan orang malah melihatnya jadi kayak fokus kerucut gitu. Jadi malah kayak lu bilang tadi, perihal cuma harta. Iya. Anak muda yang buka seminar gitu. Yang kayak sukses di usia muda lah ibaratnya. Jadi fokus dan malah melupakan hal-hal di luar sana yang luas banget nih. Privilege-nya nih. Iya. Jadi ya karena mereka pokoknya sekarang yang kalau gua ngelihat kebanyakan ya pada umum tapi nggak semua, privilege itu lebih diartikan kepada hal materi gitu. Gua ngeliatnya sih lebih lu mah privilege lu bisa kayak sekarang gara-gara ada privilege. Ya udah mungkin dari materi, orang tua ya, khususnya dari orang tua lah, materi dari orang tua, terus juga ditambah mungkin koneksi juga ya. Koneksi itu relasi kan. Benar. Itu termasuk privilege karena kan kita tidak mungkin semudah itu mendapatkan akses nih, relasi ini akses. Iya. Kalau kita masih muda kita iya benar. Ditambah lagi kan kalau yang gue lihat ya, privilege ini ya. Sampai ini yang general terkerucut, fokus nih jadi cuma fokus ke harta. Sampai kalau orang dengan kata privilege langsung berpikirnya apa di otak lu? Kalau gue nih sekarang contoh nih gue ngomong ke lu. Lu mah enak, privilege. Privilege-nya langsung lu digambarin di otak lu apa? Pertama kali yang digambarin di otak gue dengan kata privilege, misalnya orang bilang, lu mah privilege lu. Gue mikirin privilege privilege karena mungkin orang tua gue punya cukup materi, punya koneksi atau apa. Mungkin gue langsung ngartiinnya kayak begitu gitu. Materi, harta, orang tua sama koneksi itu selalu begitu yang gue lihat. Gue aja sampai mikir, ini ada apa sih yang awalnya privilege bahasa Inggrisnya? Apa sekarang jadi pengertiannya sendiri? Gak ada pengertian apa-apa, cuma materi, kelebihannya ini. Iya. Terus banget sih. Iya, terutama yang kalau jadi kebanyakan juga orang misalnya ngelihat anak muda yang sukses di usia yang misalnya masih 20-an tahun, itu pasti langsung dihujat, rata-rata ya, langsung dihujat dengan kata dia mah, langsung bilang koneksi orang tua atau privilege atau apa nggak disebutkan. Menurut gue nggak selalu misalnya semua prosesnya disebutin setiap detail inci-inci, itu nggak mungkin selalu disebutin. Gue rasa ya itu ya. Mau yang kayak kita lihat orang-orang kaya di dunia. Iya sih. Dia kasih tahu nih bumbu-bumbunya kenapa dia bisa sukses. Biasa kan di seminar atau ada orang yang ngambil quotes dia. Sedangkan kan kita emang nggak mungkin dong dia menceritakan setiap detiknya, setiap jamnya dia ngapain. Masa mau seperinci itu?
dia dapat customer atau dapat gimana, dapat materi modal apa dia ceritain. Mungkin dia ceritain kulit luarnya gitu, dia nggak mungkin ceritain sampai detail itu yang gue setuju juga, benar. Cuman ya nggak jadi masalah juga sih sebenarnya, cuma kan itu selalu jadi mungkin lebih ke iri, bisa dibilang lebih ke arah iri sih. Ya mungkin ya iri ya, mungkin karena apalagi sekarang serba sosial media, orang-orang serba ngeliat wah enak ya sukses usia muda, dibandingin compare terus gitu. Kalau gue pribadi, gue ada rasa ketidaksukaan sama hal apa nih? sama hal privilege. Oh ya, berarti lu ada nggak kurang suka sama kata privilege itu? Gini ya, Pak. Menurut gue privilege-nya berarti ini orang-orang ya yang sosial media ya, yang memamerkan lah ya anak-anak muda. Oke. Karena menurut gue pribadi, gue ngelihatnya, lu atau nggak buka seminar gitu ya, lu itu cuma jual ludah gitu. Oke, gak masalah, gue paham lu privilege. Tapi lu cuma ngejual ludah lu tanpa tahu spek-speknya, gak memberitahukan spek-speknya. Cuma bilang kalau gue sukses gitu, gue kerja keras, gue hustle, gue ini, gue itu. Kita ya kan gampang banget. Oh berarti cukup kerja keras, cukup ini, cukup itu. Biasanya kalau yang Jack Ma katakan, orang kaya kalau ngomong tai pun jadinya apa? Kan gitu, emas, coy, coklat gitu loh. Iya. Ya kalau menurut gua kerja keras memang, misalnya orang yang dapat materi dari orang tuanya pun pasti masih kerja keras. Betul. Pasti masih butuh kerja keras. Kalau dia nggak ngapa-ngapain ya nggak bisa. Nggak bisa. Pasti hancur. Maksudnya ini rantai-rantainya lah ya. Iya. Ya menurut gua kita ambil sisi positif kerja keras. Cuman kita kan nggak tahu prosesnya bagaimana. Kita ambil sisi positif kerja keras, misalnya kerja cerdas atau apapun itu, kita ambil aja positifnya. Tapi yang gua ngelihat malah orang tuh bener-bener kalau yang udah nggak suka, misalnya nggak suka banget, yang gue ngeliat kebanyakan saat ini, kalau mereka udah nggak suka, udah akhirnya mereka nggak bisa dapet ilmu atau sisi positifnya. Mereka langsung judge abis-abisan, sampai malah kadang wah udah dijelek-jelekin kadang. Itu yang gue, ini fakta dan gue ngeliat kebanyakan terjadi seperti itu gitu loh. Kalau gue ngebencinya dalam arti gini ya, bukan langsung hate dalam hati atau apa ya. Gue lebih ngarah gini, oke, lu boleh share, tapi kasih poin detail ilmunya. Ilmu gimana nih maksudnya? Bahasanya nih, ada dosen mengajarkan marketing itu mudah. Yang penting kita rajin upload, bahasa kreatif. Ini kan kreatifnya general. Iya. Sama aja kayak orang sukses yang buka seminar ngomong kerja keras. Gua dulu susah. Tapi ya benar kayak yang lu bilang tadi, perjalanannya, poin kliknya di mana nih? Kita bilang babnya apa sih yang benar-benar dapat lu bisa mencapai jadi distributor barang terbesar. Misalnya. Lu menjadi pembangun startup terbesar juga. Apa nih poinnya nih? Bab apa nih? Yang mesti orang pada umumnya nonton seminar dia atau mendengar kata-kata dia, akhirnya bisa merubah mindsetnya. Berarti kalau dia mengatakan seperti itu, ditambah kalau kebanyakan orang kan udah membencinya terdahulu, jadi orang nih udah lihat, ini mau privilege. Iya, langsung makanya di skip tuh, atau nggak dihujat dulu. Di skip, gak mau ngecerna baiknya, kayak lu bilang. Iya. Tapi kalau misalnya dia orang yang pas denger clickbait-nya lah ya, kita bilang awalnya bab yang menurut gue kerja keras tuh semua orang sukses ngomongnya gitu sih. Benar. Dan kerja keras gak selalu membuahkan hasil sukses sih, yang gue lihat juga. Betul, banyak faktor. Banyak banget faktor, banyak banget. Jadi di situ gue bilang, gue lebih rasanya kayak, ayolah lu kasih tau lah poin lo apa, kenapa lu bisa ketik ini. Itu yang lebih ke greget gue. Karena kan kita pasti, gue atau lu kan mau belajar. Mau belajar dari perjalanan orang itu. Perjalanan orang sukses lah. Gue nggak lihat dia orang tuanya apa ini apa enggak. Tapi yang gue pengen tahu itu poin lu apa yang lu pengen share. Yang bisa kita terapin. Sekali kerja keras semua orang juga kerja keras gitu loh bahasanya. Iya setuju. Ya kulit pun kerja keras. Terus ada orang bilang, itu kan dia males. Ya itu pilihan dia. Itu pilihan. Tapi kalau emang mau mencapai kesuksesan atau kehidupan yang enak, nyaman, tercukupi, kerja keras. Udah umum lah, orang dari dulu tahu lah itu. Tapi poinnya itu tuh, yang gue gregetan apa sih? Please poinnya kasih dong. Ilmunya apa nih yang bisa kita terapin secara praktek? Jadi ini maksudnya bukan nge-hate orang itu karena dia mungkin ada faktor privilege, faktor A, B, C, D. Bukan, tapi dia ngerasa kalau mereka lebih baik orang-orang yang mungkin menjelaskan orang-orang yang sudah sukses gitu. Dia kalau ngomong kerja keras, ya mungkin siapapun yang ditaruh di atas panggung juga bisa ngomong kerja keras. Siapapun ngomong kerja keras, itu udah hal yang harus dilakukan.
sangat harus dilakukan. Cuma maksudnya nah dari kerja keras ngerucut nih. Habis itu, gue mendapatkan customer pertama gue saat gue ke sekolah dan gue belajar untuk memasarkan produk di situ. Betul. Gue udah mulai belajar dari sekolah, misalnya masarin produk atau apa. Akhirnya dia bikin lah suatu produk pada saat dia lulus sekolah. Maksudnya itu kan aja ada suatu journey gitu yang maksudnya yang kita bisa dapat, kita pelajarin lah maksudnya. Oh iya benar ya, lu bilang tuh. Gue selling produk. Gue dari kecil suka aja berkomunikasi sama orang. Nah itu mesti salah satu yang kita bisa dapat juga gitu. Proses komunikasi ini kan sebenarnya kerja keras juga. Tapi kalau orang kerja keras itu kita tahu gak kerja kelasnya bilang apa, bagian apa. Benar. Itu yang gue gak suka dari orang-orang yang di luar sana yang buka-buka seminar ngomongnya kerja keras. Ini apa? Fokusnya ini apa? Iya. Biar orang-orang di luar sana, para pemirsa seminar juga ya, penonton seminar itu juga paham. Kerja keras tapi poinnya apa? Jadi kan dia juga bisa nemuin diri sendiri. Iya. Kalau gue suka gak ya selling produk. Gue tipikal, ujungnya kan jadi introspeksi diri. Iya. Bercermin. Gue introvert atau extrovert. Gue tipikal orang yang mudah berkomunikasi atau tidak. Kayaknya gue cocok nih jadi selling produk. Iya. Kalau lu sendiri mandang privilege itu ada gak rasa kayak secercah-cercah, sepercik-percik bumbu ketidaksukaan? Bukan tidak sama berarti hateful kayak langsung dijudge atau langsung dijudge. Gue sih kalau gue sekarang seiring maksudnya bertambahnya umur, maksudnya perjalanan hidup, proses hidup gitu, gue ngelihatnya malah gue udah biasa aja sih, karena gue tahu siapapun gue ngerasa ya, mau yang maksudnya dari keluarga yang sederhana, anak-anak yang dari keluarga sederhana, anak yang dari keluarga kaya pun atau apapun tuh, semua tuh ada privilege masing-masing, tapi nggak bisa disamaratakan. Misalnya dia berhasil karena ada klik, ada satu faktor luck gitu lah. Mungkin ada relasi, materi, atau mungkin faktor luck di mana dia masuk di momen yang tepat. Jadi gue nggak ngerasa ada hate speech atau apapun, cuma gue ngeliatnya yang gue kurang suka sama kayak yang lu bilang tadi. Nah mungkin ada beberapa orang juga di luar sana ya, beberapa orang yang berpikir lo mah ngomongnya sama, akhirnya berpikir semua orang sukses mah ngomongnya sama, kerja keras, disiplin, bener gak? Iya bener. Tapi itu memang itu kulit luar yang bener. Cuma maksudnya dari awal dia bisa nyampe klik itu gimana gitu. Jadi makanya, nah di sini yang mau kita kasih tahu yang selalu jadi perdebatan kan itu ya. Lu privilege. Misalnya ada kebanyakan orang ngomong kayak, lu privilege nih, lu begini, itu mah karena orang tua lu, itu mah karena apa? Memang kadang pasti nggak selalu dijelaskan lah di seminar ya, ataupun mungkin ada beberapa, ya itu selalu nggak semua lah, ada beberapa orang yang jujur, mungkin dia ceritain mungkin ternyata dia dapat modal dari orang tuanya segala macam, ya itu nggak jadi masalah kok. Emang kalau misalkan dia dapat modal dari orang tuanya juga, ya kalau kita nggak hate ya kita nggak kebagian juga kan. Betul. Gitu maksudnya gitu loh, kalau kita nggak hate gitu pribadinya nggak jadinya begitu ya, kayak bener. Iya, kita kebanyakan orang ya memperlakukan hal itu, privilege itu. Contoh ya, privilege. Dihujat habis-habisan. Padahal ya kayak kata lu, dengan menghujat ini orang, lu nggak dapat apa-apa. Bener. Dosa iya, negatif iya, penyakit hati iya, dan juga kita jadi menutup pikiran kita untuk belajar gitu. Padahal kita nggak tahu loh, misalnya kita bisa dapat insight atau masukan dari ilmu apa yang dia bicarakan, tiba-tiba gitu kita udah nutup pikiran kita sama omongan dia, langsung mikirnya bullshit, omong kosong. Iya benar. Yang mana mungkin aja kalau kita nonton full, emang mungkin ada pesan yang tersirat nih, ada poin tersirat mungkin ada. Jadi sebenarnya itu, dan gue juga pengen bahas nih, kalau gue kadang suka berpikir untuk ngekupas dari dua sudut pandang nih. Sudut pandang orang yang punya privilege lebih dalam hal materi, kan saat ini dalam hal materi kan. Orang yang punya privilege lebih dalam hal materi, atau orang kaya yang ngomongnya sekarang. Terus sama satu lagi dari sudut orang yang kurang memiliki privilege perihal harta ini nih. Iya, dari keluarga yang sederhana lah misalnya begitu. Itu kalau gue mandangnya, kalau dari sudut pandang gue sama orang yang mungkin orang yang punya privilege lebih ini, ngelihat dia dihujat, dia mikir juga, kan gue juga belum tentu berhasil, walaupun memang gue ada backup orang tua gue, tapi kan gue belum tentu 100% berhasil. Dan juga kalaupun dia berhasil, pasti orang-orang juga udah menyalahkan dia, orang tua lu kan kaya.
Jadi udah dia nggak susah untuk besar dari namanya sendiri. Menurut gua gitu. Kalau dari sudut pandang yang orang yang kurang punya privilege lebih, itu gua ngelihatnya lebih ke arah mungkin dia kan sekarang serba sosial media gitu, dia ngelihat kondisi apa yang dia alami, misalnya dia lagi kekurangan atau bagaimana, dia ngelihat orang yang di atas itu kayak anjir enak banget ya. Mungkin dia nggak mendapatkan itu dari keluarga atau orang tuanya, jadi dia ngerasa kayak gila enak banget ya, anjir lah kenapa sih gue nggak bisa kayak gitu. Jadi dia menyalahkan keadaan. Kalau gue ngelihatnya gitu. Gue sendiri ngeliatnya, misalkan aja nih ya, gue dari dua sudut pandang nih. orang yang kayaknya nih. Orang kaya dulu. Gue langsung ngomong aja orang kaya lah ya. Iya. Gue anak seorang kaya nih. Gue Oke. ini gila. Gue buka seminar. Nama gue naik. Dan ya benar. Gue pasti berpikir nih ya, anjir gue dihujat. Padahal kan ini kan bisnis gue buka sendiri. Ini usaha gue sih, walaupun memang ada modal dari orang tua gitu. Coba kalau saya modal orang tua kasih ke gue nggak olah. Bisa nggak kayak gue sekarang? Bisa nggak buka company atas nama gue sendiri, berdiri di kaki gue sendiri? Kan gitu. Bahasanya orang tua kasih gue modal, kalau nggak olah, bisa dong gue foya-foya ya. Jadinya apa? Jadikah lo sukses? Enggak. Iya bener-bener. Banyak loh orang kaya, anak-anak orang kaya yang gagal tuh banyak loh. Yang jadi mungkin jadi masih sampai umur berapa masih dikasih uang jajan sama orang tuanya, masih belum. Itu banyak banget. Itu banyak. Cuman mentalnya itu biasa cenderung agak lebih lemah lah. Lebih lembek gitu. Iya, karena terlahir dengan segala hal yang sudah sangat enak gitu loh. Jadi ketika anak kaum privilege ini atau orang-orang kaum privilege ini sukses, jadinya umumnya nih kebanyakan orang langsung ngehakiminya apa? Hoki aja lu, ada privilege. Coba kalau lu nggak ada, nggak bisa. Coba orang tua lu, mulai tuh bawa-bawa latar belakang keluarga. Ya coba aja kalau dibalikin. Ini contoh nih ya. Oke. Gue yang orang kaya tadi. Iya. Gue nggak terima, dihina. Oke. Kenapa orang tua nggak kerja? Keras kayak orang tua gue. Kan memang orang tua, maksudnya gini, orang tua kaya atau ada kemakmuran kan pasti mau kasih kesenangan ke anak. Itu semua orang harus setuju lah maksudnya. Karena prinsip ayah atau ibu adalah merangkul. Iya merangkul ya. Memberikan yang terbaik. Kelebihannya contoh kalau gue jadi orang yang kurang ya. Iya. Gue bersyukur. Oke. Karena gue dikasih latihan mental yang lebih kuat. Iya. Mentalnya langsung lebih kuat. Mental survive itu ada semua pasti. Mental survive itu udah pasti ada. Oke. Fisik udah pasti udah nggak bisa bohong. Iya. Fisik tempur nih. Dan kita bilang kecerdasan bukan berarti secara teori ya, kecerdasan dalam berhidup. Iya. Pengalaman lah ya. Pengalaman hidup. Otomatis lo jadi banyak. Kenapa? Dia survive dari survive ini. Iya. Dia benar-benar start gitu loh. Lain cerita. Maaf aja kalau emang ada orang yang kurang mampu. Iya. Tapi jadi males. Karena dia udah berpasrah sama hidup, karena dia tahu dia nggak bakal bisa mencapai lat orang-orang kaya, orang sukses lah ya gitulah. Sama satu lagi nih, menurut gue satu lagi, mungkin orang-orang yang kurang secara privilege ini bakal bilang rumah enak misalnya di model sama ortu. Nah coba sekarang kalian dibalikin posisi sama menjadi anak orang kaya nih. Kalian kalau dikasih modal, kalian mau nggak? Simple. Sesimpel itu. Jadi semua hal gue ngerasa ya, kita harus ngeliat dari dua sudut pandang. Makanya gue kadang ngerasa nggak ada yang benar nggak ada yang salah, cuman kita harus lebih mengerti orang lain lah secara sudut pandangnya gitu loh. Jadi ya kalau dikit, misalnya lu mau usaha nih, tau itu dikasih modal, dan lu mau nggak? Kalau nolak kayaknya munafik sih. Ditambah memang udah ada, lu mau menjadi pengusaha dan lu memang udah ada ide bla bla bla, tapi kekurangan modal. Kalau dikasih modal, enak kan? Dikasih modal ya kita udah bisa menjalankan suatu usaha itu loh. Gitu sih. Jadi kalau yang mungkin yang orang yang privilege kurang ngejudge langsung gitu ya, kalau kalian di posisi itu kalian juga pasti menerima kok gitu. Maksudnya modal yang dikasih sama orang tua sih itu menurut gue. Kalau menurut gue ya gak ada gunanya menghujat, menghakimi mereka. Jadi yang kekurangan privilege sama yang kelebihan berlimpah privilege, iya. Yang kurang ini menghina yang lebih. Menurut gue sama sekali nggak ada sisi baiknya, nggak ada sisi positifnya. Iya nggak ada sih. Nggak ada poin pembelajaran dalam hidup. Benar. Bener-bener pure 100% nggak ada baiknya. Coba aja kasih ke gue satu aja poin baik dari ngehujat orang-orang yang privilege yang berlebih, sama yang nggak menghujatnya gimana? Coba aja kita pikirin. Mungkin lebih ada
kepuasan hati ya. Kepuasan hati, mungkin orang-orang kesal gitu. Gue just dasar lu privilege lu, apapun gitu. Oke aja lu, kayak gitu, oke aja lu. Sama mungkin jadi ngajak orang lain buat ngebenci bareng kali. Itu bisa terjadi juga sih, yang gue pikir ya. Kenapa ya? Kenapa sudut pandangnya nggak diubah aja nih? Iya. Dan beropininya kan jadi berubah nih. Contoh, ketika ada bocil, ya bunyi bocil lah, banyak lah di sono, di sosial media itu banyak bocil-bocil yang share flexing. Iya. Dia bilang dia cerita hasil suksesnya dari mana aja. Oke. Kita buka komen langsung. Gila, lupa menyebutkan latar belakang orang tua. Biasa gitu. Coba kalau orang yang ngomong ini atau kebanyakan orang yang seperti itu lah ya, menghakimi arah ke situ negatif. Iya. Coba mereka renungin, fungsinya apa? Lebihnya apa? Baiknya apa? Gua dengan mengomentari atau menghakimi dia. Gue lebih ngeliat pure negatif, alias salah 1000% itu hal yang gak patut dipertahanin dalam diri lu. Oke. Benci iya, langsung menghakimi iya. Akhirnya apa? Lu nutup diri, kayak lu bilang, nutup diri dari apapun yang orang nantinya kasih tau ke lu. Yang bisa kita dapat ilmu baru, pengalaman baru. Jadi kita udah nutup duluan itu semua gitu, pemikiran. Gak oke banget sih menurut gue sih. Kurang-kurangin lah, ya kan? Iya. Sakit hati itu menurut gue kurang lah. Ya soalnya kalau lu komen, itu jadi orang bisa ngenilai kualitas lu tuh gimana gitu sebenarnya. Dengan kita komen kayak begitu, kualitasnya jadi ketahuan kita tuh kayak gimana sebenarnya segitu. Jadi kalau menurut dari opini ini sekarang gue mau kan sudut pandang kita udah kasih nih. Sudut pandang dari orang yang kaya sama orang yang kurang privilege. Orang yang secara kurang privilege-nya lebih kurang lah gitu loh. Kalau gue ngeliatnya gini sih, menurut gue semua orang nih, mau orang kaya atau orang yang privilege-nya kurang atau yang orang kekurangan lah ya, itu semuanya sebenarnya gak usah saling ngejudge sih menurut gue. Yang kaya jarang ngejudge ke bawah sih sebenarnya. Banyakannya yang kalau mau kita ngeliat realita fakta, yang banyakan yang ngejudge tuh yang dari yang bawah ke atas gitu. Menurut gue sih nggak ada yang benar nggak ada yang salah. Kalau memang semua orang punya privilege, itu baiknya dimanfaatkan sebaik-baiknya, diolah sebaik-baiknya. Kalau secara materi, koneksi sebaik-baiknya dimanfaatkan. Kalau gue rasa orang-orang yang di bawah ini juga punya privilege dan potensi lebih. Karena dia punya mental yang kuat, jiwa survive-nya lebih dapet. Ya mereka bisa benar-benar mereka kalaupun mereka sukses, mereka tuh bisa berhasil di atas namanya sendiri, bukan nama orang tua. Itu jadi ada kelebihan dan kekurangan. Menurut gue pribadi itu opini gue ya, ngelihat privilege ini general banget sih ya. Gue jadi ngeliatnya kayak orang kaya dan orang yang kurang mampu. Contoh ya, orang kaya ini privilege-nya AIMUEO, harta melimpah semacam. Yang orang kurang mampu ini lebih kuat sih ya, kan gue lihat. Iya, kuat mentalnya sih. Dan tolong aja, menurut gue pribadi, coba deh kalau kita lihat dari sisi baik, bersyukur. Iya, itu key point benar sih. Oh ya, gue masih kasih nafas, privilege. Mata gue masih bisa melihat. Banyak orang di luar sana yang nggak bisa melihat. Ya sempurna lah secara fisik. Sempurna secara fisik. Gila, gue masih bisa jalan-jalan. Gue masih bisa komen. Nah, dengan kalian komen itu kan berarti kalian punya wifi, punya HP, masih bisa santai di rumah. Privilege. Janganlah selalu ngeliat ke atas. Iya. Ngeliat ke bawah. Hidup lu jadi lebih positif. Akhirnya ketika lu melakukan sesuatu, jadi apa? Arahnya baik. Iya. Karena perilaku lu mencerminkan nanti lu ke depannya. Benar. Bisa jadi perwujudan. Jadi sebenarnya kan apa yang akumulasi apa yang kita lakukan saat ini itu akan menjadi perwujudan kita di ke depannya nanti. Begitulah kurang lebih. Banyak bersyukur, banyak berterima kasih, itu penting banget sih. Iya, jadi menurut kita berdua opini kata-kata privilege itu yang selalu diperdebatkan. Menurut gue sih ya, menurut kita berdua ya lebih kayak ya udahlah, mending kita fokus ke arah masing-masing, gak usah saling judge sana sini. Kalau memang ada privilege harus dimanfaatkan. Harus dimanfaatkan, digunakan sebaik-baiknya. Dan menurut gue ya, alangkah baiknya juga kalau misalkan orang yang udah sukses terus ada gini-gini ya apa adanya sih. Oh, betul. Lebih baik apa adanya. Privilege menurut gue kita berdua nggak selalu diartikan materi dan koneksi ya. Menurut kita sih gitu. Ya gitu aja sih omongan kami episode kali ini. See you in the next episode.